Halo, semangat pagi semua sahabat pionir Pi Network dimanapun berada. Ketemu lagi ya, baru tadi pagi kita ketemu di channel Deralji ini. Ya, tadi pagi tentang update informasi terbaru dari Indopinet Mart dan Open Network ya. Dan sekarang saya juga harus meluncurkan lagi video baru ini karena ini penting sekali guys. Ya, seperti teman-teman lihat di halaman depan itu akun Pi Network teman-teman ya, ada tulisan Grace Period Complete KYC and Mainnet Migration gitu ya teman-teman. Nah, ini yang perlu saya jelaskan atau saya terjemahkan biar teman-teman mudah mengerti aja ya guys, karena ini harus teman-teman pahami, dan bagi yang punya PR ini yang harus segera diselesaikan sesegera mungkin. Oke guys, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan juga dari negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, Hong Kong, India, dan lain-lain. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu optimis, selalu bahagia. Oke guys, ini kita masuk ke video tentang grace period. Grace period itu dalam bahasa Indonesia itu teman-teman artinya itu adalah masa tenggang guys. Jadi masa tenggang. Jadi ini adalah periode waktu tambahan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu tugas atau kewajiban kita sebagai pionir guys. Jadi ini waktu tenggang yang diberikan oleh core team untuk kita semua menyiapkan diri untuk berangkat, ibaratnya kapal ya, kita naik kapal berangkat bareng-bareng untuk open network di akhir tahun 2024 guys. Jadi manfaatkan waktu 6 bulan ini dan wajib teman-teman kerjakan jika tidak mau ketinggalan kapal gitu ya guys. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Jika teman-teman butuh mencatat silakan catat supaya nggak lupa. Oke, kita mulai dari sekarang, check it out. Menetapkan masa tenggang KYC dan migrasi mainnet, langkah strategis menuju open network atau jaringan terbuka. Sesuai dengan pengumuman Pi Today 2024 kemarin bahwa masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulan yang disebut masa tenggang ya guys, itu diberlakukan mulai 1 Juli 2024. Seperti yang didefinisikan dan diklarifikasi dalam buku putih atau white paper tahun 2021, bahwa masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan Pi untuk jaringan terbuka. Selama periode ini, pioneers harus mengajukan aplikasi verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet mereka dalam 6 bulan. Untuk membuat tenggang waktu ini penting dan jelas, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru termasuk pengatur waktu hitung mundur atau countdown di daftar periksa mainnet, dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop-up, dan lain-lain. Pembaruan antarmuka ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan pioneers tentang tenggang waktu mereka masing-masing. Apakah untuk mengajukan KYC atau menyelesaikan migrasi mainnet, dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Fitur antarmuka masa tenggang ini akan diiterasi dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Misalnya memperbaiki jeda pada pengatur waktu untuk kasus-kasus yang terhambat dan memberikan tingkat urgensi. Bagi pioneers yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dan sepenuhnya bermigrasi, mereka tidak akan melihat pengatur waktu ini di aplikasi mereka, karena persyaratan dan tenggang waktu masa tenggang tidak lagi berlaku untuk mereka. Jadi guys, yang sudah KYC dan migrasi ya tenang aja ya, fokus pada keamanan, jaga sandi wallet Anda saja. Dan juga sandi jangan disimpan di handphone, dicetak saja dan disimpan di beberapa tempat biar aman. Nah, untuk mencapai jaringan terbuka pada tahun 2024, inilah saatnya untuk memberlakukan masa tenggang dan jendela bergulir. Proses KYC dan migrasi sudah berfungsi untuk sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar pioneers harus dapat menyelesaikan KYC dan migrasi sendiri dalam masa tenggang 6 bulan. Jadi ini teman-teman harus mandiri ya guys. Jadi jangan malas kalau mau sukses gitu ya guys. Selain itu, kami telah memasukkan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pioneers yang terjebak selama proses karena blok sistem tertentu atau masalah. Selain itu, pada tingkat jaringan,
pemberlakuan masa tenggang akan meningkatkan kemajuan kolektif kami dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk jaringan terbuka. Masa tenggang KYC. Secara keseluruhan, masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan waktu yang cukup kepada pioneers untuk lulus KYC dan bermigrasi, sambil menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka. Pemberlakuan kebijakan ini akan mempercepat kemajuan kami menuju jaringan terbuka dan prasyarat yang diperlukan, serta membantu pioneers mendapatkan lebih banyak bonus tim referensi dan lingkaran keamanan security circle yang dapat ditransfer ke mainnet sebagai hasil dari lebih banyak anggota tim referensi dan lingkaran keamanan mereka yang menyelesaikan KYC dan bermigrasi. Ini juga akan mencegah PAI yang tidak terverifikasi melampaui periode KYC bergulir 6 bulan dari bermigrasi ke mainnet dan menghindari menciptakan terlalu banyak ketidakpastian untuk jaringan terbuka dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan jaringan dan semua pioneers. Sebaliknya, PAI tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pioneers yang telah menyelesaikan KYC di masa depan. Jadi teman-teman akan ada banyak PAI koin ya yang dilepas melayang bebas ya karena tuannya ya tidak serius mengerjakan atau pastinya akun mereka akan diblokir ya kalau tidak serius. Dan koin PAI ini dilepas bebas lagi untuk ditambang oleh pionir aktif yang lain. Gitu guys. Apa yang terjadi di masa tenggang? Masa tenggang adalah periode 6 bulan di mana pioneers harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka atau open network. Mereka harus melakukan ini untuk mempertahankan semua PAI yang telah mereka tambang selama ini. Jika pioneers gagal mengajukan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama, atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan PAI mereka dalam waktu 6 bulan, mulai 1 Juli 2024, kecuali untuk blok sistem tertentu yang menghentikan hitungan mundur mereka ya guys. Mereka akan kehilangan sebagian besar saldo PAI mereka di masa lalu, selain dari PAI yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum PAI mereka dimigrasikan. Ini adalah jendela bergulir 6 bulan, terjebak dalam KYC atau migrasi mainnet karena alasan sistem tertentu tidak akan menghitung mundur 6 bulan pioneers. Jadi teman-teman yang sudah mengerjakan KYC atau migrasi tapi belum selesai sebelumnya dan tidak memanfaatkan masa tenggang ini, maka hati-hati guys, koin PAI Anda akan hilang di masa lalu dan akan mulai dihitung koin PAI Anda yang terhitung hanya mulai dari bulan Juli ini saja, kan rugi besar. Jadi teman-teman yang masih punya PR, sudah KYC tapi belum beres-beres, belum migrasi-migrasi, segera lakukan manfaatkan masa tenggang ini ya guys, supaya terhindar dari hilangnya koin Anda di masa lalu. Secara khusus, untuk menghindari kehilangan sebagian besar PAI yang ditambang, pioneers harus memastikan bahwa mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggang waktu masing-masing. Yang pertama, mengajukan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama masa tenggang, yang berarti tenggat waktunya adalah 30 September 2024. Dan kedua, menyelesaikan daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan, yang berarti tenggat waktunya adalah sampai 31 Desember 2024 guys. Nah, semua orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki pengatur waktu masa tenggang masing-masing. Pengatur waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini menunggu tindakan pengguna, dan akan berhenti jika individu tersebut terhambat oleh sistem dalam langkah-langkah spesifik berikut, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan KYC, terjebak dalam proses KYC lebih dari satu bulan, lalu memiliki status KYC tentatif atau sementara, dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Itu ya guys. Nah, kapanpun ada tindakan yang tertunda dalam proses yang harus dilakukan oleh pionir, baik itu pengajuan ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi, item daftar periksa, dan lain-lain.
pengatur waktu hitung mundur akan dilanjutkan. Asumsikan bahwa pionir memiliki X bulan tersisa pada pengatur waktu ketika dilanjutkan dari jeda. Pionir akan memiliki waktu X atau 1 bulan. Mana yang lebih lama untuk menyelesaikan langkah-langkah KYC dan migrasi yang tersisa. Pionir yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tenggat waktu masing-masing akan mengamankan dan mempertahankan saldo PAI yang mereka tambang selama ini. Pionir yang melewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang hanya akan mempertahankan PAI yang mereka tambang dalam 6 bulan terakhir sebelum PAI mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya. Jendela bergulir 6 bulan selama PAI mereka sebelumnya ditambang dan dapat disimpan mengacu pada 6 bulan terakhir sebelum migrasi pertama mereka ke mainnet. Jadi guys, jangan sepelekan masa tenggat waktu 6 bulan ini bagi yang belum beres KYC dan migrasinya di masa lalu. Jika koin PAI di masa lalu tidak ingin hilang ya guys, segera kerjakan. Catatan, bagi pionir yang belum pernah mengajukan aplikasi KYC sebelumnya, tenggat waktu pertama mereka adalah 3 bulan. Bukan 6 bulan ya guys. Khusus untuk ini, sebelum mereka harus mengajukan aplikasi KYC setelah memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk memberikan cukup waktu untuk menyelesaikan langkah-langkah lainnya agar KYC mereka diproses dan PAI mereka dimigrasikan dalam 6 bulan. Tenggat waktu awal 3 bulan untuk pionir yang berlaku juga akan terlihat dalam pengatur waktu dan fitur antarmuka atau beranda akun mereka. Contoh periode masa tenggang untuk berbagai skenario pionir. Contohnya seperti ini guys. Berikut adalah beberapa skenario untuk membantu menjelaskan batas waktu dan persyaratan berdasarkan keadaan khusus para pionir. 1. Periode grace atau masa tenggang untuk seorang pionir yang saat ini memenuhi syarat untuk KYC dimulai pada 1 Juli 2024. Mereka harus mengirimkan aplikasi KYC pertama mereka sebelum 30 September 2024 dan perlu bermigrasi ke mainnet sebelum akhir tahun 31 Desember 2024. Yang kedua, untuk para pionir yang tidak memenuhi syarat untuk mengirimkan aplikasi KYC mereka, timer mereka akan dijeda dan akan dilanjutkan kembali setelah mereka memenuhi syarat. Ketiga, untuk para pionir yang saat ini memiliki status KYC sementara atau tentatif, timer 6 bulan mereka akan dijeda dan akan dilanjutkan kembali setelah blokir tersebut diselesaikan. Keempat, untuk para pionir yang aplikasi KYC mereka terjebak dalam proses KYC selama lebih dari 1 bulan, timer 6 bulan mereka juga akan dijeda dan akan dilanjutkan kembali setelah blokir tersebut diselesaikan. Namun penghentian ini akan diperbaiki lebih lanjut di masa depan. Timer hanya akan dijeda untuk keterlambatan karena alasan sistem. Jika ada tindakan penggunaan KYC tertunda, misalnya pengiriman ulang atau pemeriksaan tambahan liveness, timer tidak akan dijeda. Para pionir sebaiknya segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam hitungan mundur timer. 5. Untuk para pionir baru, masa tenggang akan dijeda sampai mereka menyelesaikan 30 sesi penambangan minimum mining period ya, dan memenuhi syarat untuk mengajukan aplikasi KYC. Jadi sekitar butuh waktu 30 hari, berarti 1 bulan ya guys. Setelah itu, 2 batas waktu masa tenggang akan mengikuti sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini juga berlaku untuk para pionir yang baru bergabung setelah akhir tahun 2024. Keenam, jika seorang pionir melakukan tindakan pengguna tertunda dalam proses KYC kurang dari 1 bulan sebelum batas waktu, timer akan secara otomatis ditambahkan hingga 1 bulan untuk memberikan waktu bagi pemrosesan dan menyelesaikan langkah-langkah berikutnya dalam KYC dan migrasi mainnet. Mungkin akan ada pengecualian atau penjedaan tambahan pada timer di masa depan jika muncul keterlambatan sistem yang signifikan baru. Kami akan mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana keadaan yang terjadi. Mengingat pentingnya batas waktu ini, kami sangat mendorong para pionir
untuk memulai proses KYC dan migrasi mereka sesegera mungkin. Ini pesan dari core team ya guys, jangan sepelekan. Jika Anda adalah seorang pionir yang belum mengunduh Pi Browser, maka lakukan segera. Lakukan sekarang untuk download Pi Browser melalui iOS Aplikasi Store atau Google Play Store. Dan buka aplikasi KYC di dalam Pi Browser untuk menyelesaikan aplikasi Anda. Langkah-langkah migrasi Anda terdapat dalam checklist mainnet atau daftar periksa mainnet di dalam tab mainnet. Dalam menu mainnet ya guys, dari aplikasi penambangan Pi. Dan Anda juga akan perlu mengambil tindakan di dalam Pi Browser. Apa arti ini bagi pertumbuhan jaringan? Nah, periode masa tenggang tidak akan mempengaruhi anggota baru yang bergabung dengan jaringan atau melakukan penambangan secara gratis seperti biasanya. Namun akan meminta pioneers baru untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi dalam periode masa tenggang mengikuti aturan yang sama setelah mereka bergabung. Ini tidak hanya tidak mempengaruhi pertumbuhan jaringan, tetapi juga akan memastikan dan meningkatkan kualitas jaringan, serta memastikan lebih banyak orang yang bergabung adalah manusia sungguhan, sudah KYC dan berada di mainnet, sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam ekosistem Pi mainnet. Menuju ke depan, saat kita mendekati peluncuran open network atau jaringan terbuka, periode masa tenggang KYC dan migrasi mainnet merupakan langkah penting untuk mempersiapkan komunitas kami menuju transisi yang mulus. Periode ini tidak hanya memastikan kesiapan di kalangan pioneers, tetapi juga menjaga integritas Pi dengan mematuhi prinsip-prinsip inti yang tercantum dalam white paper kami. Bulan-bulan mendatang sangat penting. Ini bukan hanya hitungan mundur, tetapi panggilan untuk tindakan bagi semua pioneers untuk memperkuat peran mereka dalam masa depan Pi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat komunitas kita dan memastikan bahwa setiap pionir dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam ekosistem mainnet Pi. Demikian guys, pesan core team yang muncul di halaman depan akun Pi kita masing-masing ya, di halaman depan akun Pi network kita. Semoga teman-teman dengan diterjemahkan pesan core team ini, teman-teman lebih paham dan teman-teman bisa segera mengerjakan PR-nya bagi yang belum beres KYC dan migrasinya. Jangan sepelekan, nanti rugi sendiri, koinnya bisa hilang kalau dilewatkan. Jadi segera kerjakan dalam waktu 6 bulan ini sampai akhir tahun. Demikian guys, semoga ini menginspirasi dan mengedukasi. Semoga teman-teman selalu diberi sehat, kesabaran, kekuatan, and kebahagiaan. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you. Bye.